لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hanya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melakukan berbagai amalan kebaikan, bisa melakukan qiyamul lail, zikir, baca Al-Quran, dan salat subuh berjamaah, yang itu semuanya tidak bisa kita lakukan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh amalan ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai sarana penghapus dosa dan kesalahan kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wal ramadhanu ilal ramadhan mukaffiratu ma bainahunna idza jutunibatil kaba'ir." Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat yang 5 waktu, puasa yang satu ke puasa berikutnya, Ramadan yang Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, Ramadan satu ke Ramadan berikutnya, mukaffiratu ma bainahunna, sebagai penghapus dosa di antara keduanya, idza jutuni batil kabair, apabila ditinggalkan berbagai dosa besar. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga salat yang kita lakukan menjadi penghapus dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan, nikmat rasa aman, bahkan ada makanan yang ada di sekitar kita. Itu semua nikmat-nikmat yang kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan tentang kriteria orang yang kaya di muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi badanihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang di suatu pagi aminan fi sirbihi, dia merasa aman di tempat tinggalnya, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang mengancam, tidak ada yang menakut-nakuti dia. Mu'afan fi badanihi, dia sehat badannya, tidak ada yang dikeluhkan dari anggota tubuhnya. Indahu qutu yaumihi, dan dia punya makanan pokok untuk satu hari itu. Kita ada makanan pokok sampai kita pulang nanti ke tempat kita masing-masing. Apa kata Nabi untuk orang yang seperti ini? Faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Maka orang yang seperti ini seolah-olah dia telah mendapatkan seluruh kenikmatan dunia. Dan ini merupakan nikmat yang patut kita bersyukur karenanya. Karena semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan meminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di akhir surat At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im." Kemudian sungguh benar-benar, itu ada lam dan nun taukid, latus'alunna, sungguh benar-benar kalian akan ditanya yauma idzin, pada hari itu, yaitu hari kiamat, tentang apa? Anin na'im, tentang berbagai kenikmatan yang telah diberikan kepada kalian. Maka patut kiranya di pagi yang sejuk ini kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dengan ajaran Islam yang mulia. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, yang akan kita kaji pada kesempatan pagi hari ini adalah menyelami keindahan ayat-ayat kauniyah
Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa telah menciptakan langit dan bumi dengan berbagai kelengkapannya, berbagai fasilitas yang ada di dalamnya itu hanya dalam waktu 6 hari saja. Terus bagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bahwasanya setelah menciptakan langit, bumi, dan berbagai isinya ini dalam 6 hari, Allah tidak merasa kelatihan sama sekali. Kita yang baru saja berolahraga sebentar sudah capeknya luar biasa. Itu Allah ciptakan langit, bumi dengan berbagai kelengkapannya dalam durasi 6 hari, dan Allah mengatakan Allah tidak lelah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Qaf di ayat yang ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Berapa lama? Fi sittati ayyamin, dalam 6 hari. Dan terjadi kesalahan ya di beberapa terjemahan, 6 hari itu diterjemahkan dengan 6 masa. Tapi yang benar berdasarkan bahasa dan tafsiran Nabi SAW, 6 hari itu ya 6 hari beneran, bukan 6 masa. Karena ayam itu artinya hari. Kalau masa, dahar. Dahar itu artinya masa atau tahun, waktu itu dahar. Adapun yaum atau ayam jamaknya, maka artinya adalah 6 hari. Wa ma massana min lughub, dan kami sedikit pun tidak merasa kelatihan. Ayat yang mulia ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah dirincikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia terbaik penafsir Al-Quran. Jadi ayat yang mulia ini dijelaskan oleh Nabi SAW bagaimana tafsirannya. Bagaimana Allah ciptakan langit dan bumi dalam durasi 6 hari itu. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, hadis ini sahih, riwayat Ahmad, Muslim, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Rasulullah SAW, kita hitung nanti ya. Khalaqallahu turbata yaumas sabti. Allah menciptakan tanah pada hari Sabtu. Ini yang pertama. Ini sekarang hari apa ini? Ahad. Oh, berarti kemarin Sabtunya. Kemudian yang kedua, wa khalaqa fihal jibala yaumal ahad. Dan Allah ciptakan gunung-gunung pada hari Ahad. Ini hari yang kedua. Wa khalaqa syajara yaumal itsnain, dan Allah ciptakan pepohonan pada hari Senin. Wa khalaqal makruha yaumal thulatsa, Allah ciptakan hal-hal yang tidak disukai pada hari Selasa. Wa khalaqan nura yaumal arbi'a, Allah ciptakan cahaya pada hari Rabu. Wa batha fiha dawaba yaumal khamis, dan Allah ciptakan makhluk-makhluk yang melata di muka bumi ini pada hari Kamis. Coba kita hitung 6 hari itu. Hari Sabtu apa yang diciptakan Allah? Tanah. Yang hari Ahadnya 2 gunung. Hari Senin pepohonan. Hari Selasa hal-hal yang tidak disukai. Hari Rabu cahaya. Hari Kamis makhluk atau binatang yang melata. Kurang berapa hari? 1 hari lagi, hari Jumat ya. Kan selesai itu penciptaan langit dan bumi dalam waktu 6 hari itu. Dan Allah bisa ya menciptakan sekaligus itu, Allah mampu. Tapi dengan hikmah Allah, Allah ciptakan dengan bertahap seperti ini. Dengan hikmah yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kun fayakun bisa Allah ciptakan. Tapi dengan hikmah Allah, sekali lagi, Allah ciptakan dengan 6 hari, bukan dengan 6 masa. Tersisalah 1 hari, yaitu hari Jumat, yang menjadi hari raya kaum muslimin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa khalaqa Adama ba'dal asri min yaumil jumu'ati fi akhiril khalqi fi akhir saati min saatil jum'ah
fima bainal asri ilal lail. Di hari Jumat setelah setelah waktu asar, pada hari Jumat itu adalah akhir waktu dari waktu hari Jumat diciptakannya Nabi Adam alaihissalatu wassalam, terjadi di antara asar hingga waktu malam. Jadi Nabi Asar diciptakan hari Jumat setelah waktu asar penciptaannya. Dan ternyata Nabi Adam ini pertama ditempatkan di mana? Di surga. Ternyata Nabi Adam di surga itu nggak sampai semalam, sebentar sekali. Nabi Adam diciptakan hari Jumat setelah asar, dan pada hari Jumat itu pula Nabi Adam pun sudah dikeluarkan dari surga. Ternyata singkat sekali waktunya. Sebagaimana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumal jum'ah. Sebaik-baik hari yang ada matahari terbit pada hari itu yaitu hari Jumat. Kenapa hari Jumat menjadi hari yang baik? Fihi khuliqa Adam. Pada hari itu diciptakannya Nabi Adam. Kapan tadi penciptaan Nabi Adam? Setelah Jumat, setelah asar. Dan Nabi Adam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang tidak sama dengan makhluknya. Kemudian keistimewaan yang kedua hari Jumat, wa fihi adkhalal jannah. Setelah jadi Nabi Adam itu dimasukkanlah Nabi Adam di surga. Pada hari apa kalau begitu? Jumat pula. Wa fihi akhraja minha. Dan pada hari Jumat itu pula Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Diciptakan setelah asar, belum sampai hari Sabtu sudah keluar. Jadi sampai semalam enggak? Enggak sampai. Kita ini Masya Allah ya, beruntung kita ini. Semalam di Pacet ini dengan suasana yang sejuk seperti ini, Masya Allah. Dan kata Nabi SAW, wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Dan kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat pula. Tapi kita nggak tahu ya Jumat kapan terjadinya kiamat. Tapi yang jelas kiamat pasti terjadi pada hari Jumat. Taib. Keberadaan alam semesta merupakan ayat-ayat kauniyah. Ayat Allah terbagi dua. Ada ayat yang syar'iyah dan ada ayat kauniyah. Ayat syar'iyah adalah firman Allah dalam Al-Quran dan kitab-kitab suci yang lainnya, dalam hadis-hadis dan diskusi dan semisalnya. Adapun ayat kauniyah ini ciptaan Allah. Alam semesta ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai seorang muslim, selain mereka diperintahkan untuk mentadabburi ayat-ayat syar'iyah, mereka diperintahkan untuk mentelaah Al-Quranul Karim agar hati mereka tidak tertutup dari hidayah. Sebagaimana Allah firmankan, afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran, memahami Al-Quran? Apakah di dalam hati mereka sudah tertutup, ada kufalnya, ada gemboknya? Kita selain diperintahkan untuk memahami ayat-ayat syar'iyah, kita juga hendaknya menyempatkan diri untuk mentadabburi ayat-ayat kauniyah. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk meningkatkan keimanan yang pertama, dan yang kedua untuk menyemangati kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun refreshing, tertawa, itu tujuan nomor 293. Ya, belakang itu tujuannya. Yang utama tadi, tingkatkan keimanan, kemudian tambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tentunya semua itu diciptakan oleh Allah dengan kekuatan, kebesaran Allah yang luar biasa. Dan semua diatur oleh Allah dengan sedemikian rupa. Antum bisa bayangkan ya, panitia itu untuk membuat acara gini betapa lelahnya mereka. Harus koordinasi dengan pihak travel, dengan pihak villa, pihak catering dan seterusnya. Itu kan luar biasa energinya. Dan alam jagat raya yang besar ini kalau tidak diatur ya, bayangkan kalau matahari itu keluarnya kesiangan, dia baru keluar jam 1 siang karena kecapean matahari, putar-putar terus. Itu kan kacau kita dunia ini ya, kacau. Kemudian bulan keluarnya kepagian ya, harusnya keluar jam 6, dia keluar jam 4 dan seterusnya.
Dan demikian yang lainnya, maka dunia ini akan berantakan. Sekian juta tahun itu seperti itulah dunia berjalan. Itu semua tentunya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak diatur, maka semuanya pasti akan terjadi banyak benturan. Ada beberapa ayat-ayat kauniyah yang perlu kita telaah pada kesempatan yang singkat ini. Ada 6 ayat kauniyah yang semoga semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah langit yang kokoh. Itu merupakan tanda yang besar Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit yang kokoh itu dengan tujuan yang sangat dalam, dengan hikmah yang sangat mendalam. Tidak diciptakan dengan sia-sia langit itu, bukan kebetulan penciptaan langit itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun pada ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqas samawati wal arda bil haqqi." Dialah yang menciptakan langit dan bumi bil haqqi, dengan tujuan yang benar. Maksudnya dengan keadilan dan dengan hikmah yang sangat mendalam. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum, dan Allah bentuk rupa kalian, wajah-wajah kalian, tubuh kalian, dan diperindah kita ini. Bahkan manusia dikatakan oleh Allah sebagai ahsanu taqwim. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sangat indah, dengan bentuk yang sangat rupawan, yang sangat menawan, serasi manusia ini. Demikian pula ketika Allah menciptakan langit dan bumi, langit yang besar itu tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi dengan tujuan yang sangat mendalam. Wa ilaihil masir, dan kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Langit diciptakan oleh Allah itu bukan satu lapis, tapi diciptakan oleh Allah dengan 7 lapisannya. Kita saja untuk membuat satu itu nggak mampu, apalagi sampai 7 lapisan. Kalaulah ada zat yang mampu menciptakan 7 lapis langit yang kokoh dan luas ini, tentunya zat yang menciptakan jauh lebih agung dan lebih besar lagi. Kalau ada orang yang bisa membuat robot ya di Jepang sana, yang sederhana itu, robot itu, tentunya yang membuat itu kan lebih pintar daripada robotnya. Yang menciptakan manusia jauh lebih hebat daripada manusianya. Yang menciptakan langit 7 lapis jauh lebih agung zatnya daripada penciptaannya itu sendiri, daripada langit itu sendiri. Sering dikatakan barang siapa yang tidak bisa menjangkau langit, maka dia tidak akan bisa menciptakan langit. Jangkau aja nggak bisa, apalagi menciptakan. Maka zat Allah Subhanahu wa taala jauh lebih kokoh, lebih agung daripada langit itu sendiri. Dan langit merupakan bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit yang luas ini dengan 7 lapisannya, itu diciptakan dengan tanpa adanya tiang penyangga. Ini bayangkan ya, kalau bangunan kita ini nggak pakai penyangga kan roboh. Itu bentangan hanya segini. Langit itu demikian luasnya, nggak ada yang ngelekuk, yang ini kayaknya udah ngelondor ini. Tidak ada seperti itu. Kuat, kokoh, dan tanpa tiang penyangga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita agar itu dijadikan sebagai tadabbur, sebagai penyadar kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia, Maha Agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf di ayat yang ke-6. Allah berfirman, "Afalam yanzuru ila as-samaa'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afalam yanduru ila as-samaa'i fawqahum." Apakah kalian tidak memperhatikan langit yang ada di atas mereka, di atas manusia ini? Kaifa banainaha, kira-kira bagaimana dulu dibangunnya langit yang kokoh, yang besar, yang tanpa penyangga itu, yang gak pakai scaffolding untuk membangunnya jadi demikian rupa. Dan langit itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah menciptakan bumi.
Wa zayyannaha, Allah hiasi langit itu. Ada bintang gemintang, ada matahari, ada bulan, ada awan. Wa ma laha min furuj, dan langit itu tidak ada sedikit pun keretakan. Jadi langit ini ada batasnya ya. Yang sering kita sampaikan, langit ini tidak los dia, tapi ada batasannya, bahkan ada pintunya. Langit itu ada pintu-pintunya, yang nanti tidak bisa menembus ke langit itu kecuali dengan izin lewat pintu yang ada itu. Jadi jangan dikira langit ini gak ada batasannya. Ada batasan, langit pertama, kedua, sampai langit yang ketujuh. Namun para jamaah rahimani wa rahimakumullah, langit yang demikian kokohnya itu, demikian indahnya, pada saatnya Allah akan menghancurkannya. Langit akan dihancurkan oleh Allah, bumi akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala, digenggam oleh Allah, dan langit akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakbidullahu tabaraka wa ta'ala al-ardha yaumal qiyamah. Allah akan menggenggam bumi pada hari kiamat. Wa yatwis samaa'a biyaminih, dan Allah akan melipat langit dengan tangan kanannya. Langit berapa lapis tadi? 7. Itu hanya dengan satu tangan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah cukup untuk melipat langit ini. Maka sungguh maha besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dilipat oleh Allah. Thumma yaqulu, kemudian Allah berfirman, Anal Malik, akulah raja. Aina mulukul ardi, di mana sekarang raja-raja di bumi yang dulu sombong, yang dulu semena-mena ketika memerintah di atas muka bumi. Itu tanda yang pertama, ayat kauniyah yang pertama, yaitu langit yang sangat kokoh yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah awan yang membawa keberkahan. Melalui awanlah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan, yang dengan hujan itu maka tercurah banyak kebaikan buat kehidupan manusia dan makhluk yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat An-Naba, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan dari awan itu air yang tercurah dengan banyak. Jadi air itu tidak digerojokkan seperti air terjun. Itu hanya seperti itu maka hancur bumi ini. Grojok begitu ya. Air terjun kan grojok. Kan dijadikan hujan. Jadi apa ya? Hujan rintik-rintik begitu. Jadi nggak sampai menghantam bumi. Itu kalau terjadi semacam grojokan itu bisa lobang bumi itu. Karena bayangkan dengan ketinggian seperti itu dan kekuatan sebesar itu bisa lobang bumi. Itu kalau tiap tahun, subhanallah, itu berapa pemerintah harus nutup itu lobang gara-gara hujan itu. Kehancuran di bumi. Tapi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rintik-rintik sehingga tidak sampai menimbulkan kehancuran di bumi. Dan dengan air hujan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menumbuhkan tanaman yang bermanfaat untuk kehidupan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid." Kami turunkan dari langit itu air yang penuh dengan keberkahan. Lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu yang mengandung kebaikan yang sangat banyak, pepohonan, biji-bijian yang dapat dipanen seperti gandum, jagung, beras, dan yang lainnya. Kalau hujan itu, lapangan yang kering kerontang, hujan semalam ya, pagi itu biasanya tumbuh itu. Rumput-rumput sudah hijau hanya dalam durasi satu malam. Itu kalau kita nyiram aja belum tentu keluar. Pakai air itu belum tentu keluar. Tapi begitu hujan yang turun, Masya Allah, tumbuhan, rumput itu kelihatan segar dan hijau. Air juga bermanfaat untuk kehidupan manusia. Bahkan 2/3 tubuh kita ini cairan. Sehingga kalau kita tidak makan itu, 1 hari masih bisa bertahan, 2 hari masih bisa bertahan. Tapi kalau nggak minum 3 hari, habis manusia. Kekurangan cairan, maka bisa meninggal dunia. Allah ingatkan kepada kita dalam surat Al-Mursalat tentang air yang Allah berikan kepada kita sebagai minum ini. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا.
Kami jadikan padanya gunung-gunung yang menjulang tinggi, dan kami berikan minum kalian dengan air yang tawar. Air hujan itu asalnya dari mana? Dari air laut ya. Seandainya hujan itu rasanya asin, susah kita. Tapi dijadikan meskipun dia hujan dari lautan, maka ketika sudah turun jadinya tawar. Karena kalau asin gak bisa banyak dimanfaatkan, bahkan tumbuhan bisa mati karena kadar garam yang sangat tinggi. Maka Allah ingatkan, kami berikan minum kalian ma'an furata, dengan air yang tawar, yang bisa diolah dengan minuman sebagai minuman, dan yang lainnya bisa buat mandi, bahkan bisa buat berenang bagi yang menginginkannya ya. Taib, bayangkan para jamaah rahimani wa rahimakumullah, jika bumi ini dibuat kering oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti pada zaman Nabi siapa? Yang dijadikan kering 40 tahun dunia ini. Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Pada zaman Nabi Nuh, karena kesyirikan mereka dan kemaksiatan mereka kepada Nabi Nuh, bumi ini dijadikan kering 40 tahun. Dan keringnya itu gak hanya di dalam, gak hanya di luar, tapi kering luar dalam. Kering buminya dan mandul rahim-rahim wanita mereka. Jadi karena maksiat kepada Allah, karena kesyirikan, itu bumi dijadikan kering. Itu kita sering menyampaikan, seandainya bukan dengan rahmat Allah, maka bumi akan meledak. Kenapa? Karena panas yang sangat. Disinari tanpa ada penyiraman loh. Itu kalau nggak hancur bumi itu. Maka apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Menyampaikan kepada Nabi Nuh agar didakwahkan manusia supaya turun hujan. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya dalam surat Nuh itu, Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh ketika tahu buminya kering kerontang, masyarakatnya banyak melakukan kesyirikan, beliau mendakwahkan, Istaghfiru rabbakum, bertaubatlah kalian, mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Rabb kalian maha pengampun. Kesyirikan kalian akan diampuni oleh Allah kalau kalian mau bertaubat kepada Allah. Apa keutamaan ketika mereka mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak istighfar? Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan yang lebat untuk kalian. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah akan tambah amwal, harta-harta kalian, wa banin, dan anak-anak kalian. Kenapa kok anak ini menjadi istilahnya publikasi promosi dakwahnya Nabi Nuh? Kenapa kok memperbanyak anak menjadi penarik dakwah Nabi Nuh gitu loh. Kalau kalian istighfar maka kalian akan banyak anak, selain banyak air tadi. Kenapa kok banyak anak menjadi salah satu hal yang disampaikan dalam dakwah Nabi Nuh? Kenapa? Karena istri-istri mereka mandul semuanya. Istighfarlah maka kalian akan banyak anak. Dan ditambah lagi, wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka akan jadi kebun-kebun yang indah dan sungai-sungai yang mengalir. Jadi kan kalau kering itu kan susah orang. Tapi ketika hijau seperti sekarang ya, apalagi ada air, ada suara gemerincing air, kan nyaman gitu loh manusia. Maka iya, menjadi sejuk, dingin manusia itu. Maka itu merupakan nikmat yang besar. Bayangkan kalau air itu dicabut seperti zamannya Nabi Nuh. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan tentang nikmat air yang sangat besar ini. Allah berfirman di akhir surat Al-Mulk pada ayat yang ke-30, setelah Allah menyebutkan pada ayat yang kedua tentang penciptaan manusia itu, Allah ciptakan manusia untuk diuji. Ternyata suplemen kehidupan manusia terbesar adalah air. Ternyata air. Artinya bukan fasilitasnya ya, tapi manusianya begitu. Kalau fasilitasnya banyak, tapi kehidupan manusia tidak bisa jalan kalau tidak ada airnya. Sehingga Allah ingatkan tentang urgensi air pada manusia. Allah berfirman di akhir surat Al-Mulk, Qul ara'aitum
In asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in. Bayangkan, katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu, jelaskanlah kepadaku bagaimana kiranya apabila sumber air kalian semuanya menjadi kering, tidak ada lagi sumber air. Faman ya'tikum, siapa yang bisa mendatangkan kepada kalian bima'in ma'in, dengan air yang mengalir. Kita ini kan bisanya hanya memproses ya. PDAM itu hanya memproses air sungai. Tapi kalau sungainya aja nggak keluar air, terus gimana? Pada zaman Umar radhiyallahu ta'ala anhu, orang itu meninggalkan Nil karena Nil itu kalau sudah ngambek dia nggak mau ngeluarin air. Jadi Nil itu dia punya kebiasaan kalau nggak dikirimi gadis nggak mau mengeluarkan air. Maka manusia itu pada berbondong-bondong pergi karena nggak ada lagi air. Jadi nggak ada lagi cara untuk hidup. Sampai pada saatnya dilemparkan suratnya siapa? Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga akhirnya Nil sampai sekarang tetap bisa mengalir seperti biasa. Jadi itulah urgensi air, yang mana air itu turun salah satunya dari awan hujan. Kemudian yang ketiga adalah matahari yang menyinari bumi. Matahari yang menerangi alam semesta ini, cahayanya menerangi seluruh penduduk bumi. Dan kelebihan matahari adalah selain memiliki cahaya yang terang, matahari juga memiliki panas yang bisa memberikan kematangan dan banyak manfaat yang lainnya. Sering kita ingatkan Jawa Power ya, miliknya Python itu apa namanya? PLTA-nya Python itu? PJB ya, pembangkit Jawa Bali ya, ada Jawa Power, di sana ada banyak perusahaan. Itu energi Indonesia itu untuk menerangi malam hari aja kalah dengan satu matahari. Semua lampu dinyalakan, terangnya itu nggak bisa mengalahkan kekuatan satu matahari. Itu berapa bahan bakar yang dibutuhkan untuk membangkitkan listrik itu antum bisa bayangkan kalau matahari sedemikian rupa, hari itu berapa energi yang dikeluarkan kalau pakai bahan bakar. Dan kalau matahari tidak dijaga oleh Allah, lama-kelamaan panasnya semakin terang atau semakin surut? Kalau teori Big Bang itu kan ledakan ya. Semakin lama, kena gesekan dan seterusnya, seharusnya kan semakin surut. Tapi dari dulu panas bumi seperti ini, bahkan makin panas ketika ozon ini semakin menipis. Maksud ana, seandainya itu bahan bakarnya manusia yang buat, itu berapa energi manusia digunakan untuk menyuplai panas. Dan itu nggak hanya cahaya loh, itu ada radiasinya, panasnya itu yang menjadikan tumbuh-tumbuhan hidup, buah-buahan menjadi matang, jemuran ibu-ibu jadi kering. Kalau enggak kan sulit sekali kita untuk mengeringkan pakaian. Jadi matahari memiliki banyak nikmat bagi manusia, diantaranya adalah cahaya dan panasnya. Waja'alna sirajan wahaja. Dan kami jadikan matahari itu sebagai pelita yang sangat terang. Seandainya matahari tidak ada ya, dan matahari ini selain memberikan panas, maka akan beku bumi ini, bahkan akan rusak bumi ini, karena akan jamur dan seterusnya. Nggak hidup manusia dengan tanpa adanya matahari. Selain juga penerangan cahaya. Jika panas matahari itu berpadu dengan hujan sekarang? Enggak ya? Alhamdulillah terang ya. Ntar lagi semoga matahari keluar ini ya. Jika panas matahari berpadu dengan air hujan dari langit, maka akan menghasilkan penumbuhan tanaman dalam keadaan yang paling sempurna. Jadi tanaman itu akan tumbuh sempurna kalau ada hujan dan kalau ada matahari. Jadi nikmat yang sangat besar adanya matahari ini. Namun pada hari kiamat, matahari yang sangat indah itu, yang merupakan pemutar kehidupan di dunia, perputaran hari, pada hari kiamat matahari akan Allah gulung. Bahkan matahari akan Allah masukkan ke dalam neraka. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, idasyamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Dan dalam sebuah riwayat matahari akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Bukan karena matahari bermaksiat kepada Allah, tapi Allah ingin tunjukkan bahwasanya matahari itu makhluk yang tidak layak untuk disembah. Karena semua sembahan selain Allah nanti akan dijebloskan ke dalam neraka bersama para pengikutnya. Jadi nanti ketika di mahsyar,
manusia itu menunggu sesembahannya. Yang menyembah matahari nunggu mataharinya, yang nyembah bulan nunggu bulan, yang nyembah bebatuan, demikian seterusnya. Sampai pada saatnya satu persatu sesembahan mereka dilemparkan ke dalam neraka, mereka pun ikut nyemplung ke neraka. Sehingga tersisalah di mahsyar berapa kelompok manusia yang tertinggal di mahsyar? Hanya ada dua. Yang pertama orang yang mukmin dan yang kedua orang munafik. Orang kafirnya udah pergi semua ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala menampakkan, membukakan betisnya yang mulia, yang tidak sama dengan makhluknya. Yang ketika Allah bukakan betis itu, akan bersujudlah orang-orang yang beriman dan tidak bisa bersujud orang munafik. Kenapa orang munafik nggak bisa sujud? Karena di dunia sering tidak sholat berjamaah. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Qalam, Allah berfirman, "Yauma yuksafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari Allah singkapkan betisnya yang mulia, yang tidak sama dengan makhluknya. Wa yud'auna ila sujud, manusia diperintahkan untuk sujud yang di mahsyar, dan bersujudlah orang-orang yang beriman, dan terhinalah orang-orang munafik yang dulu ketika di dunia mereka tidak bersujud, mereka diperintahkan bersujud tetapi mereka dalam kondisi sehat. Kata Ka'ab bin Al-Akhbar ketika menafsirkan ayat ini, sebagaimana dinukil oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair, bila mengatakan ma nazalat hadhil ayah illa fi ma nazalat hadhil ayah illa fil ladina yukhalifuna anil jama'at. Tidaklah ayat yang mulia ini Allah turunkan kecuali berkenaan dengan orang-orang yang sering absen dari sholat berjamaah. Jadi semoga ayat-ayat Al-Quran ini semakin menambah ibadah kita kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah, kita sholat berjamaah. Di antara hikmahnya apa? Supaya kita bisa sujud di padang mahsyar. Pertanyaan lanjutannya, apa sih buruknya kalau orang nggak bisa sujud di padang mahsyar? Buruknya apa? Maka itu indikasi bahwa dia orang munafik. Apa jeleknya orang munafik itu? Dimasukkan dalam neraka. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Dan orang-orang munafik itu akan dilepaskan di neraka yang paling bawah. Taib. Kemudian kita masuk pada ayat yang keempat, ayat kauniyah yang keempat adalah gunung yang menjulang tinggi. Gunung dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pasak bumi yang menstabilkan bumi, mengokohkan bumi dan memantapkan bumi agar bumi tidak bergoncang, tidak ada gempa, tidak ada getaran, sehingga bisa dibangun kehidupan di atasnya. Sebagaimana Allah firmankan, wal jibala autada, dan dijadikan gunung-gunung sebagai autad, sebagai pasak-pasak bumi, sehingga bumi tidak bergoyang. Karena bumi ini kalau nggak ditancepin, nggak dipasak begitu, maka bergetar bumi ini. Bumi akan terus bergoyang, bergetar, sehingga tidak mungkin ada kehidupan. Tidak mungkin ada kehidupan di muka bumi ini. Baru bangun pondasi udah hancur. Baru selesai satu tembok udah hancur lagi. Tidak bisa, bahkan manusia nggak bisa beraktivitas. Ditanamkan pasak-pasak bumi, gunung-gunung ini sehingga bumi menjadi tenang. Makanya benar nggak ya riset itu yang menyebutkan bahwa kalau jarang ada gunung itu justru malah rentan gempa ya? Iya, kalau jarang gunung. Tapi kalau dekat gunung rentan dengan letusan gunung ya, sama aja ya. Sama aja, nggak ada yang aman. Ya, cuman menunjukkan bahwa posisi gunung itu sebagai pasak bumi. Namun gunung yang kokoh, yang besar itu akan Allah hancurkan pada hari kiamat. Akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibenturkan oleh Allah sehingga hancur, tidak ada lagi bagian bumi yang tinggi menjulang dan tidak ada yang dalam menjurang. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah. Diangkatlah bumi dan gunung-gunung itu, lalu keduanya dibenturkan dengan sekali benturan sehingga hancur menjadi debu. Maka disebutkan dalam surat An-Naba, fakanat saraba. Bumi itu berterbangan, dibenturkan oleh Allah, kemudian menjadi seperti
fata morgana. Maksudnya adalah kita lihat ya, gunung itu kan besar, biru, kokoh gitu. Nanti pada hari kiamat tidak lama ya, gunung itu terangkat kemudian dibenturkan dengan yang lain, terus kemudian hilang sekejap mata. Fata morgana itu kan kalau kita jalan di jalan raya, seolah-olah ada air kan. Ketika kita dekatin kan nggak ada air itu, hilang gitu. Nah, fata morgana seperti itu. Itu tadi ada gunung di sini, tapi nggak lama gunung itu sudah hancur. Antum bayangkan ya, Krakatau yang seperti itu hancur aja sudah membuat tsunami yang demikian luar biasa. Itu satu gunung Krakatau, itu pun hanya bersinnya Krakatau. Ini gunung hancur bersamaan. Maka demikian bagaimana carut marutnya keadaan ya, jeritan di mana-mana, kematian di mana-mana, tidak bisa orang menyelamatkan diri ketika hari kiamat itu. Maka gunung merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, dan pencipta gunung jauh lebih kokoh dan lebih agung. Dan perlu kita ingatkan di sini, gunung yang kokoh itu seandainya Allah turunkan Al-Qur'an akan hancur berkeping-keping. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Hasyr, Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya Allah turunkan Al-Qur'an yang mulia ini ala jabal, di atas gunung yang kokoh, yang besar, yang tinggi itu, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah, niscaya kalian akan melihat gunung yang besar, yang kokoh itu akan hancur berkeping-keping karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal amsal, itulah permisalan keagungan Al-Qur'an. Linnas, Allah gunakan permisalan untuk manusia, untuk apa? La'allahum yatafakkarun, agar mereka memikirkannya. Kalaulah mereka membayangkan keagungan Al-Qur'an itu sulit ya, karena abstrak. Kalau gunung kan konkret ya, kelihatan besar. Ternyata gunung yang besar itu kalau Quran diturunkan hancur. Kalau gitu kekuatan Quran dengan gunung lebih kuat mana? Al-Quran. Maka akankah seorang kagum dengan kokohnya gunung, takut dengan ledakannya gunung, tidak takut dengan keagungan Al-Quranul Karim? Seharusnya seorang lebih dekat dengan Al-Quran, dia masukkan dalam hatinya, dia hafalkan, dia aplikasikan dalam kehidupan, karena kekuatan Al-Quran jauh lebih hebat daripada ledakan gunung. Karena Al-Quran bisa menghancurkan gunung, dan gunung tidak bisa menghancurkan Al-Quran yang mulia. Maka ketika orang takut dengan ledakan gunung, seharusnya mereka lebih takut dengan ayat Allah yang syar'iyah, yaitu Al-Quran Nur Karim yang mulia. Taib. Kemudian yang kelima, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada ayat kauniyah adalah pepohonan dan tanaman-tanaman yang hijau. Yang mana dengan tanaman ini akan menjadikan sejuk pandangan mata manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij." Kami hamparkan bumi dan kami pancangkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan di atasnya berbagai macam tumbuh-tumbuhan, pepohonan, min kulli zawjin bahij, yang mana tumbuhan itu menjadikan indah dalam pandangan mata manusia. Jadi sejuk. Bahkan bumi itu atau gunung itu ketika tidak ada pepohonan maka longsor, akan banyak musibah. Selain pohon itu sebagai penyejuk pandangan mata, juga berfungsi untuk menjaga gunung itu sendiri. Tapi pada saatnya para jamaah rahimani wa rahimakumullah, tumbuhan yang hijau yang indah dipandang mata, ya alam yang demikian indahnya ini pada saatnya pun akan kering, akan layu, akan menghitam. Artinya menunjukkan bahwa dunia ini fana. Keindahan dunia bagus tapi sementara. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-A'la, "Walladzi akhrajal mar'a", dialah yang menciptakan rumputan, "faja'alahu husa'an ahwa", lalu dijadikan rumput itu menjadi kering lalu menghitam. Meskipun dulu pernah subur, pernah hijau. Maksudnya Allah mengingatkan kepada kita dunia ini sementara. Kalaulah yang kita kejar hanyalah keindahan pandangan mata, sementara. Indahnya alam ini sementara, bahkan indahnya bangunan itu sementara. 5, 10, 20 tahun renovasi.
Kalau enggak catnya sudah pudar, plafonnya sudah mau runtuh, seperti itu. Bahkan cantiknya istri itu kira-kira abadi atau sementara? Sementara, waktu muda aja cantik, ketika sudah tua tambah cantik apa tambah? Oh, Masya Allah, iya. Harus sadar gitu loh. Kalau yang dikejar hanya itu, wah, tertipu ya. Pada saatnya semua akan ada layunya, akan ada masa-masa musnahnya. Taib. Kemudian yang terakhir adalah burung yang terbang di udara. Allah jadikan burung itu mampu terbang di udara yang tidak jatuh ke bumi. Maka itu menunjukkan bahwasanya yang menahan burung tidak jatuh ke bumi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesawat apa kemarin yang jatuh itu? Oh ya, itu dengan teknologi yang demikian canggih. Katanya baru beli ya. Meskipun second ya. Baru beli jatuh. Itu burung kayaknya belum ada cerita ya, burung jatuh gitu ya. Atau nggak ada yang expose kayaknya. Iya. Masya Allah ya, luar biasa ya. Allah itu menciptakan makhluk yang demikian rupa. Nggak perlu teknologi canggih. Itu sudah bisa. Bahkan burung itu banyak ibrohnya. Di antaranya burung itu binatang yang paling bertawakal kepada Allah. Kan gak ada ceritanya burung itu kuliah sampai S3 ya. Gak ada. Tapi dia tawakal dan burung itu jarang nampung makanan banyak. Kalau kita itu kan beras sampai 5 ton ya. Banyak di kulkas itu penuh makanan sudah, subhanallah. Burung itu Masya Allah, dia berangkat pagi pulang sore hanya untuk makan malam. Jadi gak mikir besok pekan depan anakku makan apa, bulan depan menunya apa, gak mikir. Dan dia tidak pernah takut kalau besok pagi hujan kira-kira gimana ya. Nggak ada. Bismillah jalan gitu burung. Tawakal burung itu. Sehingga Allah katakan apa? Rasulullah mengatakan apa? Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan berikan kalian rizki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Contohnya itu burung, nggak singa, nggak harimau, apalagi kucing. Iya, jadi contohnya itu burung, makhluk tawakal. Kenapa burung itu? Tagdu himason wa taruhu bitanan. Berangkat pagi dalam kondisi lapar dan sore hari tidak pulang kecuali sudah kondisi kenyang. Tapi ibrohnya begini, burung itu tetap keluar nyari makan. Jadi bukan karena tawakal, bismillah sudah disangkar. Iya, mati kelaparan beneran kalau kayak gini. Iya, jadi tawakal itu adalah usaha, kerja keras, sedangkan hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menahan burung tidak jatuh ke bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalam yarau ila tayri fawqahum safati wa yakbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka tidak perhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahan di langit, di udara itu sehingga tidak jatuh ke bumi illa ar-rahman, kecuali Allah ar-Rahman. Innahu bikulli syai'in basir, dan sungguhnya Allah adalah zat yang maha melihat segala sesuatu. Jadi lihat, alam semesta ini sekali lagi tidak berjalan dengan alami, tapi ada yang mengatur, ada yang menjaga, sehingga terjadilah sedemikian rupa. Yang seperti dikatakan oleh orang-orang orientalis ya, semuanya itu natural, semuanya itu jalan seperti alami. Kita katakan, jangankan perkara yang besar, perkara yang kecil saja ketika tidak diatur itu pasti berantakan. Yang sering kita sampaikan ya, dalam beberapa kasus, misalnya ada seorang yang kukunya itu dia waktunya tumbuhnya lambat jadi tumbuh panjang. Ini jadi masalah. Kemudian misalnya gigi harusnya tumbuh ke bawah atau tumbuh ke atas, dia tumbuh malah ke bawah. Itu juga masalah. Dan yang lainnya. Semuanya kalau otomatis tuh nggak bisa. Pasti ada yang mengatur kapan harus cepat, kapan harus lambat, kapan harus diganti. Semuanya begitu. Semuanya begitu. Tidak ada yang otomatis. Dan zat yang mengatur semua itu tentunya zat yang maha kuasa dan maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Sebagai penutup kajian kita di pagi yang sejuk ini, tujuan dari penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Untuk apa sih Allah ciptakan semua ini? Agar manusia mengenal dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih bedanya antara telaah
tadabbur ayat syar'iyah dengan ayat kauniyah, kalau ayat kauniyah itu hanya memberikan penyadaran bahwa ada pencipta di balik semua ini. Hanya berhenti di situ, penyadaran itu saja. Tidak bisa orang itu dengan memahami ayat-ayat kauniyah kemudian jadi tahu rukun sholat ada 17, pembatal sholat ada 5. Nggak mungkin taunya. Itu diketahui dari ayat apa? Syar'iyah, dari dalil. Makanya sering dikatakan, kenapa ke orang-orang kafir itu yang teliti kok nggak masuk Islam? Ya karena mereka hanya tahu bahwa di balik jagat raya ini ada namanya apa itu istilahnya? Super, pokoknya ada energi super gitu loh. Istilah mereka bukan Allah karena mereka nggak kenal. Tapi mereka meyakini ada itu. Tapi mereka tidak masuk Islam, kenapa? Karena hanya ayat kauniyah saja. Seharusnya ayat kauniyah itu menunjang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi seorang muslim. Sehingga Allah katakan apa? Di akhir surat At-Talaq, Allah berfirman setelah menjelaskan tentang hukum-hukum talak, Allah berfirman, "Alladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun." Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi demikian rupa. Untuk apa? Yatanazzalul amru bainahunna. Allah turunkan perkara di antara keduanya. Allah buat sunnatullah di sana. Yang lempar dari gunung pasti mati. Itu sunnatullah. Yang nggak makan sekian hari pasti mati. Dibuat aturan-aturan. Bahkan setiap lapisan itu punya aturan masing-masing. Contoh, kenapa ya cacing itu dalam tanah kok nggak sesak nafas? Itu kan punya aturan. Mereka punya alam sendiri. Jadi setiap fase itu ada sunnatullahnya. Kenapa kalau cicak jatuh dari atap itu kok nggak patah tulang? Nah, itu kalau kita kan jatuh, subhanallah, naudzubillah min dzalik, semeter aja bisa patah tuh tulang, kan gitu. Sudah ada sunnatullahnya, ada aturan-aturannya. Allah katakan yatanazzalul amru bainahunna. Allah turunkan amr, ketetapan di antara keduanya. Untuk apa? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Untuk menunjukkan kepada manusia bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan sungguhnya ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Tadi kita di perusahaan kan sering ada SOP ya. SOP nerima tamu, SOP gini, itu buat SOP kan capek. Allah bisa buat aturan sedemikian rupa dengan aturan yang sangat beragam. Itu menunjukkan Masya Allah, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha ala kulli syai'in qadir. Maka oleh karena itu para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim hendaknya menjadikan ayat-ayat kauniyah untuk meningkatkan keimanan satu. Yang kedua, tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan alam semesta ini, indahnya alam semesta ini untuk penunjang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan tentang keagungan matahari, yang mana matahari sebagai pemutar waktu tidak dibiarkan begitu saja. Allah firmankan dalam surat Qaf, "Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub." Bertasbihlah, memuji Allah Subhanahu wa taala qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, wa qabla al-ghurub, dan sebelum terbenamnya. Jadi jangan cuma terlena lihat sunrise dan sunset, tapi jangan lupa tasbihnya. Ingat Allah, ingat sholat subuhnya, ingat sholat maghrib. Karena orang-orang munafik punya kebiasaan, mereka menikmati matahari terbenam itu apa? Sunset ya. Mereka menikmati sunset sampai hampir terbenam, kemudian mereka baru buru-buru sholat asar dengan sholat asar yang cepat. La yazkurullaha illa qalilan, kata Nabi. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Jadi saking keburu-burunya. Maksudnya jangan sampai antum tadabbur alam, sholatnya ketinggalan. Sholat subuhnya nggak jamaah, sholat maghribnya ketinggalan. Jangan sampai seperti itu. Jadi jadikan keberadaan ayat kauniyah untuk penunjang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk tasbih kepada Allah, tafsiran ayat ini yaitu melakukan sholat subuh sebelum terbitnya matahari dan sholat asar sebelum terbenamnya. Dan orang yang menjaga sholat subuh dan sholat asar, maka itu merupakan sarana yang menjadikan dia masuk ke dalam surga. Sekarang ini dingin atau panas ini kira-kira?
dingin ya. Ada hadis ini, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat di waktu dingin, yaitu maksudnya sholat subuh dan sholat asar. Artinya kalau siang kan menyengat, kalau asar sudah mulai sejuk, mulai dingin, maka kata Nabi, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi keberadaan langit, matahari jadikan sarana untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebagai penutup para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ingatlah bahwa semua makhluk Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi semuanya bertasbih kepada Allah. Cuman tasbih mereka itu kita nggak tahu. Andai kata tahu pun ya, dengar pun kita nggak paham. Karena jangankan begitu, karang yang ada di lautan, ikan-ikan itu bertasbih loh. Kira-kira boleh nggak mancing ikan kalau gitu? Boleh, nggak apa-apa. Kan meskipun mereka bertasbih kan kita juga punya hak untuk cari maisha, cari makan gitu ya. Jadi para makhluk-makhluk yang ada di bumi semuanya, bebatuan, pepohonan semuanya bertasbih kepada Allah. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an di awal surat Al-Jumu'ah, Allah berfirman, "Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim." Senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Semua yang ada di langit, yang ada di bumi, menyucikan Allah Subhanahu wa taala yang maha raja, yang maha suci, yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa bayangkan ya, kalaulah gunung, batu, laut, karang itu tidak diberikan akal, tidak diberikan keilmuan, mereka aja taat kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Sedangkan kita yang diberikan akal, bisa mencerna, bisa menalar, bisa melogika ini, seharusnya lebih layak nggak untuk bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Layak sebagai bentuk syukur kita. Kita ciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna, layak kita bersyukur, bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai penutup, semoga satu hadis terakhir ini yang ada dalam Sahih Bukhari ini menjadikan lisan kita senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis terakhir dalam Sahih Bukhari. Hadis nomor 7124. Hadis terakhir dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari menyentumkan sebuah hadis tentang keutamaan zikir. Dan hadis pertama dalam Sahih Bukhari itu tentang hadis niat. Diawali dengan bersihnya niat dan diakhiri dengan melazimkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang semoga hadis ini memantik motivasi kita untuk semangat berzikir, bertasbih kepada Allah, terutama ketika tadabbur alam seperti sekarang ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani habibatani ilar rahman, khafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah Ar-Rahman, yang ringan diucapkan di lisan, yang pahalanya bisa memberatkan timbangan kebaikan pada hari kiamat. Apa dua kalimat itu? Yaitu subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kenapa lisan kita melontarkan banyak kata-kata, tapi kita tidak menyempatkan diri untuk berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang sering kita ingatkan, kita usahakan istighfar, zikir kepada Allah sampai kapan? Sampai lupa. Jadi kalau nanti antum astagfirullah, astagfirullah, tiba-tiba diem gitu nanti. Sampai lupa. Ingat baca lagi, ingat baca lagi. Seperti itu. Ya kecuali dalam kondisi kita diskusi ya kan, kita kan nggak mungkin. Intinya kalau dalam kondisi-kondisi longgar, dalam kondisi nyantai, coba biasakan istighfar, bertasbih kepada Allah, dan itu luar biasa. Antum bisa keluarkan banyak kata-kata itu yang belum tentu bernilai pahala, bahkan mungkin sebagiannya bernilai dosa, sedangkan ada kalimat yang jelas berpahala malah justru tidak diucapkan. Sayang sekali. Banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan ketika kita melazimkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan sebagai cara kita menyelami keindahan ayat-ayat kauniyah, yang semoga dengan tadabbur alam ini keimanan kita semakin meningkat, ibadah kita kepada Allah semakin semangat, dan dengan hasil dari kegiatan ini
pulang dari kegiatan ini kita mendapatkan banyak pahala yang berlipat ganda. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meningkatkan keimanan, kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan banyak ilmu dan diberikan taufik kita untuk bisa mengamalkannya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-jannatal firdausal a'la wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wala maftunin. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudiratin wala fitnatin mudillatin. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.